Halo selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di sharing session kali ini. Pada pagi hari ini, eee, teman kita akan membawakan sebuah materi. Silakan Rival. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Terima kasih ya udah hadir ke sharing session hari ini. Ya seperti biasa kita akan ada sharing rutin dan kebetulan hari ini yang berkesempatan untuk sharing adalah gue dan today gue akan bawa materi tentang MySQL cluster dan router. Jadi fungsinya adalah untuk nge-boost service kita, availability dari service kita supaya service kita tuh tetap bisa always online lah, apapun yang terjadi. Let's say kayak database-nya down atau yang lainnya gitu. Jadi concern kali ini adalah nge-boost service availability tapi dari sisi database-nya gitu. Maka dari itu gue akan bawa materi tentang MySQL cluster dan juga router. Oke, let me introduce myself ya. So, nama gue Muhammad Rivaldi. Sekarang bekerja di as a senior software engineer dan so far udah hampir 6 tahun ya. Dan kita lanjut lagi, ini experience gue bekerja mulai dari tahun 2018 dan sekarang bekerja sebagai senior software engineer di salah satu perusahaan di Malaysia. Oke. Jadi seperti yang gue mention tadi, hari ini gue akan membawakan materi tentang boost your service availability dengan MySQL cluster dan juga router. Nah, jadi fungsi dari MySQL cluster dan router ini adalah untuk nge-boost database availability karena untuk mempunyai high database availability itu sangat-sangat important gitu, sangat-sangat penting karena ketika salah satu database kita down, service kita tuh tetap masih bisa communicate dan retrieve data ataupun write data ke dalam database gitu. Even ada salah satu database kita yang down. Oke, jadi ini table of content-nya. Pertama kita akan mulai dari introduction, terus what is and how, yaitu apa sih MySQL cluster, MySQL router, dan bagaimana mereka berdua bisa bekerja bersama-sama. Lalu benefit-nya kalau kita menggunakan cluster dan router ini. Terus cara kerja dari cluster dan router itu sendiri, dan yang terakhir kita akan go to the example. Jadi gue akan coba untuk membuat sebuah cluster gue sendiri secara local host menggunakan Docker, dan gue akan kasih tahu step by step how to set up a cluster dan juga database instance-nya. Oke, let's move. Pertama kita akan ke introduction dulu. Jadi drawback-nya adalah ketika kita punya database replication gitu without clustering, kita punya misalkan master slave, dan ini memang bisa improve database performance kita karena kalau kita lihat di gambar ini, si server ini bisa request read only ke 3 database sekaligus, tapi write-nya cuma ke satu database, yaitu primary atau kita sebut master. Sementara replication ini biasa disebut slave atau replika, dan dengan begini setiap ada request read yang banyak itu bisa didistribute ke ke semua database dengan jumlah yang sama, sehingga tidak ada satu database yang sangat terbebani karena load-nya itu dibagi gitu. Tapi however, approach ini punya dampak buruknya gitu. Tetap ada celah gitu, dan celahnya adalah ketika database primary-nya down, kita nggak bisa nge-write data ke dalam database kita karena si replika ini hanya support untuk read only sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kiri ya. Nah, let's say primary-nya goes down, otomatis si server ini nggak bisa nge-write data kemanapun karena si replika hanya support untuk read only gitu. Nah, untuk improve availability dari write-nya sendiri, kita bisa menggunakan MySQL cluster gitu. Nanti akan dikombin dengan MySQL router.
Oke, jadi kita lanjut, what is and how. Jadi kita akan coba cari tahu fungsi dari MySQL cluster dan juga router. Nah, ini kita coba ke clusternya dulu. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi MySQL cluster-nya akan memberikan jaminan lah tingkat tinggi untuk availability-nya. Jadi yang seperti gue mention, ketika salah satu database goes down, nanti akan ada database lain yang bisa menggantikan perannya gitu. Nah, jadi setiap kita nyebutnya instance ya, atau database server lah. Setiap database server ini dia akan terhubung di dalam sebuah cluster menggunakan group replication, dan si group replication ini yang akan membantu untuk sharing semua datanya ke database. Jadi kayak mensinkronkan lah. Let's say kalau di foto yang pertama kita lihat si server ini kan hanya bisa read and write ke primary database ya. Nah, ketika dia nge-write atau update lah atau delete ke primary database, nanti si group replication-nya akan membantu untuk distribute request tersebut ke replikasi 1 dan juga replikasi 2. Tujuannya supaya data yang ada di primary dan juga di replications itu sama dan konsisten kayak gitu. Nah, jadi dengan group replication ini juga dia akan membantu ketika salah satu database down, let's say primary-nya getting down, nanti salah satu replikanya ini replication instance-nya akan dipromote as a primary, sehingga si server nggak perlu panik dan dia tetap bisa nge-write data ke dalam database. Nah, di sana juga akan ada peran router. Ini kita akan lanjut ke bagian router dulu. Oke, jadi ini kita fokus ke gambar ini. Jadi MySQL router ini kayak middleware antara server dan juga database, di mana si router ini akan berfungsi untuk mendistribut request ke instance yang sesuai dengan kemampuannya. Let's say tadi kita primary-nya goes down. Nanti si cluster ini akan promote salah satu replikanya as a primary. Nah, nanti MySQL router yang tadinya nge-write ke primary yang asli, akhirnya diarahkan ke primary yang temporary gitu. Jadi database primary-nya down, si server ini tetap bisa nge-write data ke dalam primary yang temporary tadi. Dan juga fungsi dari MySQL router ini untuk distribute read-nya supaya si load request rate-nya itu bisa terdistribute dengan sama rata, sehingga tidak hanya satu database yang terbebani kayak gitu. Dia sesuai namanya ya, kayak router di mana dia akan nge-route semua request sesuai dengan kebutuhan dan configuration-nya gitu. Dan juga ketika kita punya 3 database, berarti dia ini kan punya IP address-nya masing-masing ya. Karena ketika kita ngebuat sebuah clustering, bagusnya adalah setiap database servernya itu terpisah di server masing-masing. Karena tujuannya supaya ketika salah satu server down, bukan database-nya yang mati, tapi servernya down, berarti kan database mati juga tuh. Nah, masih ada server lain yang hidup dan bisa di-route ke sana, kayak gitu. Jadi server juga nggak perlu khawatir untuk manage IP dan lain sebagainya. Jadi server nggak perlu, kalau ini mati, gue harus nembak ke IP ini. Kalau ini mati, gue harus nembak ke IP ini. Gitu. Jadi nggak perlu itu manual, nggak perlu setup manual. Tapi router sebagai middleware akan membantu untuk setup itu. Jadi si server nih taunya hanya ada satu IP address, di mana itu akan didistribute ke database tujuannya gitu. Nah, tapi basically sebenarnya ada 2. Jadi ada 2 IP address nanti. Harusnya kan kalau ini 3 ya. Harusnya 3 IP address, tapi dibuat 2. Jadi yang satu khusus untuk read and write, yang satu khusus untuk read only gitu. Makanya kalau kalian kerja di sebuah software yang udah cukup besar, biasanya ada configuration di mana lu kalau nge-read ke read only database aja gitu. Lu kalau mau read yang actual, yang nggak ada delay, lu nge-read-nya ke database primary gitu. Nanti ada 2 IP address yang berbeda. Nah, let's say replikanya ada 10 gitu. Harusnya kan secara logika IP-nya juga ada 10 kan.
Nah, tapi at the end, ya IP-nya cuman hanya akan ada 2, yang satu untuk read and write, yang satu lagi untuk read only, gitu. Jadi nanti si IP address read only ini akan didistribute sama rata sama si MySQL router ini ke semua replika, 9 replika yang tersisa, kayak gitu. Jadi peran router ini sangat penting ya, ketika kita mau menggunakan MySQL cluster di server kita. Oke, gimana cara kerjanya? Ini yang udah gua jelasin tadi ya. Ketika ada primary-nya down gitu, nanti si cluster ini akan bantu supaya salah satu replika itu dipromote. Ini kalau kita lihat gambar yang bawah ya, replika 2-nya ini dipromote as a primary, dan nanti si MySQL router ini akan nge-routing setiap request read and write ke primary yang promote, kayak gitu. Jadi nanti IP, walaupun ini udah mati, nanti IP address untuk read and write-nya itu masih sama, IP address-nya nggak akan berubah, gitu. Jadi udah di-manage sama si MySQL router. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita akan ngomongin keuntungan dari penggunaan MySQL cluster dan juga router ya. Pertama, keunggulannya adalah automatic traffic routing. Jadi yang kayak gue bilang tadi, si server ini atau service kalian nggak perlu manage banyak IP address, dan semua itu akan di-handle sama router, dan kalian cuma cukup handle 2 IP address saja, yang satu untuk read and write, yang satu untuk read only, dan nanti sisanya udah di-handle sama MySQL router ini, gitu. Terus ada automatic file overhandling. Nah, jadi ketika salah satu database getting down, router sama si cluster ini akan ngebantu supaya database tetap alive gitu dengan ngepromote salah satu replika as a primary gitu, temporary primary lah gitu. Terus simple connection. Nah, ini yang kayak gue bilang tadi, let's say lu punya satu primary dan 9 replika gitu. Nah, si router ini bakal ngebantu lu untuk supaya lu nggak perlu manage semua IP address itu, tapi lu cuma perlu manage 2 IP address. Yang satu untuk read and write, yang satu lagi untuk yang satu untuk read only kayak gitu. Nah, load balancing yang kayak gue bilang tadi juga ya, di mana si router ini akan ngebantu kita untuk ngedistribute load untuk read data ke banyak replication. Karena kan di dalam sebuah sistem read itu lebih banyak request-nya dibandingkan update ataupun insert, itu udah pasti. Makanya dengan ada MySQL router ini, dia akan ngedistribute setiap read request ke semua available instance gitu. Lanjut, ini workflow-nya ya. Ini workflow-nya di mana MySQL client prosesnya ya. Jadi MySQL client itu jadi servernya ya. Itu connect ke MySQL router. Jadi bukan ke MySQL cluster-nya gitu. Terus dari router ini dia akan cek MySQL server mana yang available gitu. Lalu router open connection ke server yang sesuai. Lalu router ini akan nge-forward paket gitu ke setiap setiap request dari klien ke server gitu. Nah, nanti router akan disconnect if the connect MySQL server. Oh ya, jika salah satu MySQL server getting down lah. Nah, nanti router udah akan ngebantu lah untuk cari server mana yang available untuk diakses gitu, baik itu read ataupun write-nya gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke example. Tapi sebelum kita ke example, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sambil gue set up environment-nya sebentar. Dokter. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bedanya MySQL root sama database proxy itu apa? Atau sama aja? Iya, jadi ada opsi-opsi lain sebenarnya kayak proxy SQL dan proxy lainnya. Cuman bedanya adalah MySQL router ini ya provided by MySQL lah. Jadi nggak pakai third party dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau andaikan kayak di Postgre itu bisa pakai proxy SQL. Di MySQL pun bisa pakai proxy SQL juga ya. Jadi proxy SQL itu kayak third party gitulah. Dan fungsinya kurang lebih sama kayak router gitu.
Nah, kalau dari secara performance itu lebih cepat proxy SQL, tapi memang itu depends ke penerapannya. Kalau MySQL router itu bagusnya dipasangkan di setiap klien gitu. Jadi kalau andaikan gue back to image sebentar ya. Ya, di sini kan kelihatan bahwa server connect ke MySQL router ya. Nah, jadi kalau server lu banyak gitu, lu punya microservices. Nah, setiap service itu punya MySQL router-nya masing-masing gitu. Itu supaya lu ngeboost throughput dari MySQL router-nya. Karena MySQL router ini nggak bisa handle banyak banget request gitu. Let's say lu cuma punya satu MySQL router, terus si router ini nge-handle banyak service gitu. Karena kan microservices punya 10 misalkan. Nah, terus lu cuma punya MySQL router satu, itu nggak bisa gitu. Jadi MySQL router itu setup-nya harus di masing-masing service. Jadi satu service punya satu MySQL router gitu. Nah, kalau dengan proxy SQL itu dia lu cukup setup satu proxy SQL, nah itu bisa diakses sama banyak microservices kayak gitu. Bedanya di situ sih, guys. Oh, berarti emang balik lagi ke kebutuhannya ya. Betul. Depends dari software arsitektur yang didesain sih. Kemarin gue juga sempat ada diskusi di thread gue ya, di mana ada orang yang dia udah pakai proxy SQL di kantornya dan si head engineering ini sempat tanya gitu, better mana sih performance antara si MySQL router sama proxy SQL dan juga satu lagi apa gitu lupa namanya. Ternyata ya jauh banget, memang proxy SQL tuh cepet banget dan dia bisa ngehandle beban kerja yang lebih besar gitu. Tapi ya bedanya ya si MySQL router ini lebih enteng dan juga dia karena lebih enteng itu dia bisa di setup di setiap service masing-masing. Jadi satu service punya satu router gitu. Oke, Pal. Thank you infonya, Pal. Mantap. Ada lagi sebelum gue lanjut? Aduh, salah bukan nih. Oke, gue hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Oh gitu, gue lanjut. Gue akan stop share dulu. Gue akan share my window, this one. Oke, ini kalau kekecilan kasih tahu ya. Kekecilan gak nih? Enggak, Enggak ya? aman. Docker PS. Ini gue stop dulu sebentar. Oke, terus gue ke project MySQL router. Oke, kayaknya better gue share ini aja deh. Back to tab, sharing, share screen, full screen aja, entire screen. Oke, kelihatan ya? Oke, jadi di sini gue udah siapin sebuah code di mana gue ngebuat compose file di sini untuk nge-running server dari database-nya. Terus gue juga ada satu script gitu. Ini untuk nge-running si routernya gitu. Dan ya nggak ada code untuk kayak connect dari code gitu ya, dari Golang atau dari yang lain nggak ada ya. Jadi kita akan coba nanti pakai dbeaver connection-nya. Dan ya, let me start untuk running database instance-nya dulu. Give me moment. Oke. Docker compose min f compose server admin d. Oke, kalau kita lihat di sini harusnya udah ada 3 instance yang jalan. Oke, di sini udah ada namanya ya, MySQL primary, replika 1 dan juga replika 2. Jadi kita udah setup 3 database sekaligus. Lalu kita akan coba untuk setup mulai setup clusternya ya. Jadi kita nggak ke router dulu, tapi kita setup clusternya dulu.
Nah, kita akan coba pilih MySQL Primary sebagai master atau primary database-nya. By the way, ini namanya udah gue setup di ini ya, di script-nya. Jadi ya itu cuman buat penanda aja gitu. Jadi gue akan masuk ke terminal dari apa namanya? Oh salah, base min it. Oh enggak. Except min it base. Gue akan coba masuk ke terminalnya dari MySQL Primary. Jadi gue kayak masuk ke servernya si MySQL Primary lah. Terus gue akan jalanin komen namanya MySQL SH gitu. Ini MySQL Cell namanya. Kenapa perlu masuk ke MySQL Cell? Karena kita akan setup klasternya lewat sana. Dan sini kita suruh setup password, save password, ya kita save no aja. Nah ini kita udah masuk ke MySQL Cell. Bentuknya kayak gini. Dan sini ada logo SQL-nya ya. Nah, untuk nge-setup cluster ini kita bisa menggunakan Python atau JS. Cuman support dua language itu aja. Dan di example kali ini gue akan coba pakai MySQL shell JavaScript lah. Oke, nah ini komennya untuk pindah ke JS, switching to JavaScript mode. Terus kita akan coba cek cek setiap instance yang kita punya gitu untuk ensure bahwa instance-nya ini udah siap atau belum untuk di setup as a cluster. Ini komennya DBA check instance configuration. Kita masukin password-nya dan ininya, terus kita masukin namanya container ID-nya masing-masing. Ini tuh jadi kayak IP address ya. Jadi kalau kalian di real scenario itu masukinnya IP address gitu. Nah, ini berhubung kita pakai Docker, kita akan masukin Docker-nya di sini as a domain. Oke, ini udah valid ya. Oh, ini harusnya nggak valid dulu nih. Coba gua exit dulu, quit, exit. Gue akan coba nge-clear dulu. Ini kayaknya masih nge-cache yang kemarin, volumenya masih ada. Docker compose -f compose server -v. Oh, salah lagi. Clear compose down -v. Oh, -v gini berarti ya. Oke, gue harus nge-remove volumenya dulu supaya nggak nge-cache. Oke, kita coba lagi docker compose -f compose server admin day. Oke, kita udah running. Kita ulang lagi ya. Ini kita ke MySQL primary, docker exec init bash, terus kita MySQL sh, terus kita buat password no, terus kita masuk ke JS, terus DBA kita cek dulu. Ini root, terus address-nya atau container ID. Dari mana root-nya? Itu root udah gua setup di script-nya ya. Sini gua udah setup MySQL root password dengan root. Jadi ini udah by default semua instance tuh usernya root, passwordnya root. Oke, nah ini kita lihat ya, ada statusnya error gitu, dimana kita perlu ada some configuration lah yang perlu di fix gitu. Dan kita akan coba cek lagi satu-satu. Tadi kita udah ngecek yang yang replika 2 tadi ya. Sekarang kita ngecek yang MySQL primary-nya, dia cek instance. Ini gua hide dulu, sorry. Oke. Root, terus ini container ID yang kedua, error juga sama. Terus kita coba yang ketiga. Oh, jangan gini deh. Docker ps. Nah, kita coba yang ketiga ya. DBA cek, terus root. Nah, sama. Ini error semua ya, karena belum di setup sama sekali gitu. Nggak bisa di clear ya. Oke, terus gimana cara fixnya gitu. Nah, error ini menandakan bahwa semua instance ini belum siap untuk dijadikan belum siap untuk dijadikan satu cluster gitu. Makanya kita perlu ngejalanin sebuah script yang namanya DBA check instance configuration.
kita akan mulai dari instance yang paling pertama dulu, atau dari replika 1 lah, kita mulai dari replika 1, root, oke, salah, kok cek instance lagi sih? Itu tuh configure, kok cek instance, sorry. Tadi kan cek instance udah, ini configure instance, root, oke. Nah, di sini dia akan tanya apa namanya, ini konfigurasi yang akan dibetulin gitu, dan ya kita ditanya mau lanjut atau enggak gitu. Di sini kita akan pilih yes. Apakah kita mau restart? Ini no, karena kita akan restart to manual. Nah, kita ulang lagi prosesnya untuk semua apa namanya, container ID ya. Bahkan untuk primary database-nya juga nanti di config juga. Yes, no, ulang lagi. Sekarang untuk yang primary-nya, DBA configure instance root, oke, yes, no. Nah, kalau kita coba call db check instance, ini masih ada errornya karena servernya itu perlu di restart dulu. Oke. Nah, gimana cara restart ya? Kita akan coba restart manual, docker restart. Oke, kita tunggu. Oke, udah terestart semuanya. Ketika ini restart, otomatis kita juga keluar dari MySQL cell-nya, dan kita harus masuk lagi. Kita ulang lagi proses yang di awal. Docker exec minit bash. Salah. Bash. Nah, ini kita masuk ke server dari si primary database ya. Terus kita MySQL masuk ke MySQL cell. Kita masukin password-nya. No. Nah, kita masuk ke GS lagi. Sekarang kita coba cek instance ya. Kita akan coba cek satu-satu, one by one. Oke, lihat ini statusnya oke. Dan apa namanya, kita lihat instance ini IP address-nya ya. IP address-nya is valid for InnoDB cluster. Jadi dia udah siap nih, udah ready untuk dibuat sebagai cluster. Kita coba yang lain, replika 1. Kita lakukan hal yang sama. Sama oke juga. Kita coba yang MySQL replika 2. Ingat ya, ini container ID anggap aja sebagai IP address. Karena ini gue pakai Docker, jadi di sini putnya bukan IP address, tapi container ID-nya. Oke, ini udah lihat looks good ya, there is no problem, dan udah siap untuk dikonfigure as a cluster. Oke, selanjutnya adalah kita jalanin sebuah komen di mana kita akan membuat sebuah cluster. Oke, kita akan jalanin var cluster. Jadi code-nya itu persis banget seperti JavaScript. Sini DBA create cluster. Kita sini namain sebagai testing cluster. Jadi nama cluster itu testing cluster. Oke, kita lihat. Oke, cluster successful create, dan apa namanya? Ini ada komen untuk masukin instance-nya ke dalam cluster tersebut gitu. At least ada 3 instance di dalam sebuah cluster. Jadi minimal tuh lu punya 3 server kalau pengen ngebuat sebuah database MySQL cluster gitu. Oke, kita akan coba untuk cek dulu cluster.status sebelum kita lanjut. Oke. Nah, dilihat sini ada satu database yang sudah terregister. Ini IP address-nya ya. Belakangnya 07C. Ini kalau kita lihat 07C punyanya MySQL primary. Jadi udah ada satu yang masuk ke dalam cluster. Kenapa kok tiba-tiba udah ada masuk aja sih, padahal belum di add instance gitu. Karena kita ngebuat clusternya itu di dalam MySQL server yang primary. Jadi ketika kita ngebuat cluster situ, si MySQL server ini udah automatically dipromote as a primary gitu. Dan di sini modenya ada R atau W yang means artinya itu read or write. Member role-nya primary. Terus di sini topologi yang kita pakai single primary gitu. Nah, mungkin kalau kalian ingat, gue pernah sharing tentang database replication di mana ada approach di mana kita bisa punya banyak master atau primary
di dalam cluster kita gitu. Tapi in this case kita akan fokus ke single primary atau single master ya. Oke, selanjutnya kita akan add another instance. Kita akan coba masukin yang replika 1 dulu. Oke. Nah, di sini kita mau pilih recovery mode-nya mau yang clone atau recovery gitu. Kita akan pilih yang clone. Jadi dia akan benar-benar nge-copy apa yang udah ada di primary, di-copy ke dalam si cluster ini. Si replika 1 ini di-copy, benar-benar copy semuanya. Oke. Nah, ini kita nanti kita restart manual aja ya. Kita Ctrl C aja. Kita restart aja langsung si MySQL replika 1-nya. Docker restart. Oke, karena dia perlu di-restart lagi. Nah, tuh has restarted waiting for clone to finish. The instance IP address bla 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 successful to add to the cluster gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut untuk add yang another one. Kita coba masukin container ID yang satu lagi. Tadi ini replika 1 udah, sekarang replika 2. Kita masukin. Kita clone lagi sama persis. Nanti kita restart lagi, kita tungguin. Tunggu selesai dulu. Oke, sekarang kita restart. Docker, restart. Oke. Oke, ini juga udah sukses ya, tidak ada error. Sekarang kita coba cluster.status. Ini akan ada perbedaan. Nah, di sini perbedaannya di topologinya. Topologi mode-nya masih sama, single primary. Bedanya ada di topologinya. Ada 2 objek yang baru. Ini ada IP address-nya masing-masing ya. Member role-nya secondary atau ya bisa kita bilang sebagai replika lah. Nah, mode-nya itu udah default di set as a read only. Ya karena memang replika itu hanya untuk read only purpose. Dan ya ada 2 di sini. Berarti totalnya ada 3 instance yang udah masuk ke dalam cluster ini. Terus kita akan lanjut untuk setup MySQL router. Oke, gue akan coba jalanin satu cell lagi. Compose, Docker Compose, -f, compose, router, admin d. Oke, Docker ps. Kayaknya ada something problem. Let's see what the problem that we have here. MySQL primary. Oke, bla 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 bla. Harusnya udah sih. Coba kita lihat. Errors from demo network not found. Oke, berarti harus dari terminal yang sama kayaknya. Kita coba exit dulu. Exit. Docker, compose, -f, compose, router, admin d. Network error. Coba gue hapus dulu. Docker, compose, -f, compose, router, down min v. Oke, udah di remove. Sekarang kita coba jalanin lagi. Oke, udah jalan sekarang. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, ini udah ada MySQL router ya di sini ya. Udah muncul. Ya, ini container ID-nya. Sekarang kita akan coba setup si MySQL routernya. Tapi sebelum kita setup, gue akan balikin dulu terminal gue yang pertama supaya kita bisa masuk ke dalam clusternya. Docker exec min-it ps, terus MySQL cell, terus root no gs, terus var cluster, dba get cluster, testing cluster. Tadi gini ya kalau misalnya namanya ya. Cluster.status. Oke, jadi kalau kita mau balik ke cluster kita harus masukin nama clusternya dulu dan baru kita bisa cek cluster status gitu. Kalau kita quit, let's say gue quit, terus gue masuk lagi, misalkan MySQL sh, terus root no, gue balik ke GS, terus gue langsung cluster. Ini nggak bisa status. Tuh, cluster is not defined gitu.
Jadi gue harus jalanin var cluster dba get cluster, terus ini nama clusternya, baru kita bisa cluster status. Oke, ini udah ya, cluster status sudah jalan. Sekarang kita akan coba setup MySQL routernya. Untuk setup MySQL routernya tuh kita cuma perlu jalanin bla 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 MySQL router. Oh, kita masuk dulu berarti ke dalam MySQL routernya, docker exec minit base. Oke, terus kita jalanin command MySQL router bootstrap. Fungsinya buat apa sih bootstrap? Jadi ini configuration-nya dibuat as a default bootstrap. Terus root. Nah, ini kita masukin container ID dari si primary. Kita coba clear dulu. Kita masukin si container ID dari primary. Oke, kita balik lagi. Terus kita set directory-nya tmp my router. Oke, error bootstrapping MySQL instance empty has been configured is that host. If that instance no longer exists, use the force. Oke, ada config yang gua miss. No. Berarti emang harus di force. Ini buat niban config sebelumnya. Oke, sekarang ini udah udah muncul ya. Di sini ada dua IP address sebenarnya, yang ini diabaikan aja. Ini split connection. Kita fokusnya ke sini aja karena yang dipakainya dua IP address ini, dan kita akan coba untuk connect ke write-nya dulu. Tuh. Jadi kita akan coba lewat klasik protokol ya. Let me close. Kita akan coba buat satu. Oh, ini udah ada read only and read write. IP address-nya juga udah sesuai. Jadi kita coba ke read write dulu. Spark production. No. Database MySQL, ini ada testing. Oke, ini ada tables-nya. Oh, table-nya kosong. Sekarang kita akan coba untuk create table. Kenapa nge-lag banget? Oke, sekarang kita coba create table testing ID begin not null. Bener nggak ya query-nya? Testing use new testing create table testing ID, bener nggak? Oke, ini udah jadi. Coba kita refresh. Sini udah ada table testing. Dan otomatis di sini akan di read only ini akan ada testing juga. Tuh, udah ada table testing juga gitu. Sekarang kita akan coba insert sebuah data ke testing. Insert into testing values 1. Kita coba masukin. Tapi sebelum kita masukin, kita coba lihat dulu di sini, buktikan bahwa ini kosong ya di replika. Terus kita masukin doesn't comply with the requirement and extra plugin insert into. Bener kan ya komennya ya? Values ID. Komennya bener nggak sih? Comment MySQL. Comment MySQL insert into table. Bla 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 bla. Insertnya lupa ya. Bener kan? Column values insert into, mungkin ini karena namanya ini. Coba values. Wah, kenapa nih? Insert into. Coba kita insert manual aja lah ya. Kita coba insert. Bla 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 bla. Refresh connection dulu. Oke, kita tambahin sini 1. Tapi don't comply with the requirement by an external plugin.
The tables does not comply. Oh, kenapa ya? Tabelnya nggak ini. Coba kita hapus dulu deh. Kita hapus, yes. Kita refresh yang di read only. Itu kehapus juga ya. Coba kita bikin yang lain deh. User, ID, bikin, not null. Oke, kita coba user, apa ya? User address lah. Kita coba buat, oke. Kita refresh lagi. Nah, otomatis sudah ada di replikanya juga. Oke, terus kita coba insert user address. Oh, kok nggak ini ya, nggak support ya. Coba disconnect dulu, disconnect. No, kita exit dulu. Don't save, connect lagi. Oke, testing. Oke, kita coba tambahin. Ini connect masih nggak bisa, berarti ya there is something wrong lah. Does not comply with the requirement by some plugin. The table does not comply with the requirement. Coba let me check a bit. I'm not sure what happened. Blah 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 blah. Group application you must do all user authentication-nya. Gue dulu, apakah gue pakai root connection? Bener sih, gue udah pakai root sih. Root testing test connection udah oke. Kita lihat scriptnya, database udah testing, my user, my password udah oke sih, bener sih. Oke, kita coba lagi. Gue nggak tahu nih kenapa nggak bisa ke insert ya. Nanti gue akan coba cari tahu. Tapi at least ketika kita ngebuat table baru ataupun delete di table di table primary, dia akan langsung nge-synchronize ke replication database-nya juga gitu. Nah, satu lagi yang mau gue kasih tahu ketika kita connect ke read only itu ada cek select IP, select host kalau salah deh. Select host. Oh, enggak. Coba select host. Oh, enggak ada juga ya. Select address. Apa ya? Select table bla 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 sys table sysconfig cluster set cluster. Ini testing cluster set instances, bla 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 bla, SQL, MySQL, show address, IP address. Ada komennya hostname, hostname kayaknya. Oh ya, hostname. Coba kita coba dengan select hostname. Oh, nggak ada juga ya. Show variable. Kita coba gini deh. Oke, di sini ada IP address-nya ya. Di sini kalau kita lihat 41 belakangnya. Kalau kita ke terminal itu 41 sama dengan replika 1. Nah, kalau kita coba disconnect lagi. Kita coba disconnect terus connect ulang. Kita connect ulang. Oke. Kerjain lagi hostname-nya akan ganti ke 99 gitu. Nah, jadi si MySQL router ini benar-benar ngebantu untuk routing IP address mana nih yang seharusnya seharusnya IP address mana nih yang dituju gitu. Jadi router tuh udah benar-benar bantu supaya kita nggak perlu mikirin IP address mana yang mau kita akses, tapi dia udah automatically akan ngebantu kita untuk direct request ke IP address atau database label, kurang lebih kayak gitu. Nanti untuk isu yang insert gue not sure, kayaknya ada isu dengan user permission. Nanti gue akan coba kulik lagi, tapi kayak bakal take time banget dan ya, jadi kita skip dulu aja. Oke, gue rasa udah untuk sharing soal
soal example-nya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau tanya, baik itu teori ataupun prakteknya, ya bisa ditanyakan ya. Dari gue itu aja, Gali. Jadi gue kembaliin lagi. Oke, thank you Ripal, materi yang bagus. Sebenarnya banyak ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Farhan, Ray. Oke, sebenarnya ini hanya make sure ya. Berarti itu kan sebenarnya ini sama halnya kayak MySQL cluster atau replika yang pernah lu bawa kan Pal ya. Dan ini Betul. cuma ini plusnya itu adalah lu memperkenalkan si router powernya itu ada di router MySQL ini ya, yang gimana dia akan nge-boost kayak load balancing contohnya akan otomatis kan itu. Iya, betul. Sebenarnya power itu ada di kombinasi antara cluster dan juga routernya. Jadi kalau yang sebelumnya itu gue benar-benar create replika manual gitu. Gue harus set up di client dan di masternya gitu, di replika dan servernya. Kalau sekarang gue benar-benar cuma set up di clusternya aja gitu. Bedanya itu aja sih sebenarnya. Dan cluster itu akan membantu untuk nge-handling segala hal yang dibutuhkan dari replication. Oke. Oke sih. Ini cukup complicated ya. Jadi sekali lihat sebenarnya kita nggak ngerti juga. Maksudnya belum paham seluruhnya gitu ya. Karena sekali lihat kan. Betul. Tapi ini oke sih. Nice. Tapi ini apa namanya? Kalau apa yang mau ditunjukin tuh udah ketahuan gitu. Fiturnya apa buat mempermudah gitu. Sebenarnya dari kesimpulan tadi sih diambil kesimpulannya sih udah oke ya. Cuma tadi ada something yang nggak running well ya Pak ya. Apa yang read tabel apa read? Ya, untuk insert data yang nggak working. Tapi itu udah sinkronis tadi kan udah. Oh iya, udah tersinkronis ketika gua nge-create ataupun delete table tadi udah langsung sinkronis. Terus sama apa namanya? Kalau salah satu cluster mati langsung ganti replika. Oh, ini. Oh iya, tadi belum coba ini ya. Belum coba apa sih ketika primary-nya down ya. Belum. Cuman ya udah terwakilkan dengan yang tadi sih. Ini gua akan kasih contoh bit lah. Ini harusnya pendek doang sih. Oke. Let me share, sorry. Share screen, terminal. Sorry. Entire aja deh. Oke, jadi kalau kita lihat sini cluster statusnya masih 3 ya. Kita akan coba getting down primary-nya. Docker stop. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Nah, sekarang harus masuk lagi, tapi masuknya lewat si replika. Kita coba docker exec init base, terus MySQL masih sama, MySQL root no, terus kita ke JS var cluster, terus DBA get cluster lagi. Sini namanya testing cluster, terus cluster.status. Nah, maka yang ini yang kita lihat IP address-nya tadi 07 itu kan 07C itu harusnya primary ya. Sekarang dia ganti jadi secondary dan ada statusnya bahwa statusnya missing gitu. Nggak bisa dideteksi. Kalau yang lain online. Nah, si 41 tuh tadinya apa ya? Coba kita lihat 41 ini dia replika 1, dia dipromote jadi primary gitu. Dan modenya udah berubah jadi read write gitu. Jadi udah benar otomatis dipromot replikanya tanpa kita harus konfigurasi ulang. Disitulah power dari si cluster dan juga router. Dia benar-benar menjamin bahwa database kita selalu available kapanpun walaupun ada database kita yang down kayak gitu. Oke, keren. Share screen. Sip. Oke, Ryan ada yang mau ditanya?
Mau nanya lagi dong. Oke, Han, silakan. Berarti Pak di saat primary primary itu mati dan akan di backup sama si replika. Nanti pada saat maka kan semua aktivitas akan ada di replika kan ya. Nah, ya kan. Nah, terus aktivitas write contohnya gitu. Nah, terus misalkan si apa namanya? Primary-nya itu hidup lagi, itu akan datanya akan nge-sync otomatis atau gimana? Atau ada approach yang harus dilakukan lagi gitu? Datanya akan nge-sync otomatis. Jadi the power dari cluster itu dia cluster dan group replication-nya dia benar-benar ngebuat untuk nge-ensure bahwa semua database kita sync satu sama lain gitu. Jadi ketika dia online dia akan nyusul untuk retrieve data yang udah dicek dan itu dia ngecek data yang udah diupdate dan dia akan ngeceknya ke kayak log dari MySQL. Jadi MySQL itu ketika ada request activity kayak write, update, delete, dia tuh akan masukin ke dalam log, aktivitasnya ke dalam log. Nah, nanti ketika si primary yang down tadi online lagi, dia akan nge-retrieve dari log si primary yang temporary tadi gitu. Oh, yes. Jadi dari situ dia bisa nge-synchronize datanya dari log tadi. Dari log ya. Iya. Oh, oke. Sama halnya kayak profiler berarti ya. Profiler itu kan akan baca log. Oke. Paul, thank you. Oke. Ada lagi? Oke, kayaknya udah ya, Paul. Oke. Dari Paul udah? Udah, cukup. Nah. Oke. Terima kasih, Paul, untuk sharing hari ini. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.